Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, Majelis Taklim Khonsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang bahayanya sikap suka memuji, terlebih lagi sikap suka dipuji, ya. Sungguhnya syariat Islam adalah syariat yang sempurna, ya, yang detail, ya, yang mengatur segala hal, ya, bahkan dalam masalah pujian, bahkan dalam masalah puji memuji. Apalagi masalah puji memuji ini kaitannya bukan hanya sekedar kedustaan dalam pujian atau hanya sekadar dalam masalah lisan, tetapi dia juga berkaitan dengan pribadi dan masyarakat, ya. Kita tahu pujian, ya, kalau salah disampaikan, ya, atau berlebihan, tidak jujur dalam pujian tersebut, ya, maka bisa memberi dampak yang buruk kepada masyarakat. Bayangkan seorang misalnya yang buruk dipuji, ya. Apalagi ternyata orang tersebut orang yang jahat kemudian dipuji, ya, maka berbahaya, orang-orang akan terpedaya dengan orang jahat tersebut, ya. Kemudian bisa saja mengeluk-elukannya, bisa saja diangkat menjadi pemimpinnya, dan banyak hal yang bisa menimbulkan bahaya. Demikian juga memuji seorang yang ternyata tidak berhak untuk dipuji, akhirnya orang tertarik kemudian dinikahkan dengan putrinya, ya, atau dipercaya untuk menjadi partner kerjanya, dan banyak hal yang tatkala pujian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan aslinya, maka ini sangat berbahaya bagi masyarakat, ya. Demikian juga berkaitan dengan pribadi, ya, orang yang dipuji, dan ini sangat rentan. Orang yang dipuji mudah terkena penyakit hati yang sangat berbahaya. Dua penyakit yang bisa menghancurkan keikhlasan seorang, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Bisa jadi seorang sudah membangun keikhlasannya, dia bina selama bertahun-tahun, dia berusaha membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Kemudian gara-gara pujian yang sering disampaikan kepada dia, dia tidak kuasa mengontrol hatinya, sehingga akhirnya dia terjerumus dalam penyakit riya, ya, dan juga dalam penyakit ujub, sehingga akhirnya hancurlah apa yang dia bina selama ini, ya. Karenanya masalah puji memuji bukanlah asal seenaknya kita puji dan memuji atau dipuji, semua sudah diatur dalam syariat, ya. Dalam satu hadis, ya, ada seorang, ya, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Hammam bin Harith, ada seorang datang kemudian dia memuji Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan dipuji. Maka fa'amidal Miqdad bin Aswad, salah seorang sahabat, ya, dia lagi duduk di majelis tersebut ketika Utsman dipuji. Fajatha ala rukbatayhi, kemudian dia duduk di atas dua lututnya, ya, disebutkan dia seorang yang besar, ya, dia duduk di atas dua lututnya, bertumbuh pada dua lututnya. Faja'ala yahthu fi wajhi al-madih hasba, al-hasba, maka dia pun mengambil semacam kerikil-kerikil kecil, semacam tanah, maka kemudian dia pun melemparkan di hadapan wajah orang yang memuji tersebut, ya. Maka Utsman heran melihat perbuatan Al-Miqdad, maka dia berkata, "Ma sya'nuk? Ada apa dengan engkau, ya? Ada apa gerangan dengan dirimu? Kenapa kau melempari orang tersebut dengan tanah atau dengan kerikil-kerikil kecil?" Maka dia menyampaikan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab."
jika kalian melihat orang-orang yang suka kerjaannya memuji-memuji, ya, maka lemparkanlah tanah, ya, di hadapan wajah mereka, ya. Dan ini dipraktikkan benar-benar oleh sahabat Al-Miqdad. Dia ambil tanah atau semacam kerikil kecil, kemudian dia lemparkan di hadapan wajah orang tersebut, ya. Pernyataan Nabi SAW, jika kalian melihat orang suka memuji-muji, lemparkanlah tanah di hadapan wajah mereka. Ini menunjukkan keseriusan dari Nabi SAW, ya, untuk mensikapi orang yang suka seperti ini. Berarti orang ini melakukan kerusakan di masyarakat, demikian juga kerusakan pada pribadi seseorang, ya. Demikian juga, ya, ada seorang memuji Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, memuji di depan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Ibnu Umar menyampaikan hadis kepada orang tersebut. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Jika kalian melihat orang-orang suka memuji-muji, maka taburkanlah tanah di hadapan wajah mereka. Setelah itu, thumma akhadha Ibnu Umar turab, kemudian dia ambil tanah, kemudian lempar di hadapan wajah lelaki tersebut, ya. Kemudian dia berkata, "Hadza fi wajhik," ini untukmu, ini untuk wajahmu. Kemudian sampai 3 kali, "Hadza fi wajhik," inilah untuk wajahmu, wa hadza fi wajhik, ini untuk wajahmu. 3 kali dia mengucapkannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat jika datang seorang yang kerjaannya suka memuji-muji, ya. Apa hikmahnya Rasulullah SAW menyuruh kita melemparkan tanah di hadapan wajah seorang yang suka memuji-muji? Para ulama mengatakan bukan maksudnya kita ambil tanah kemudian kita masukkan ke mata mereka, tidak, ya, tapi kita taburkan tanah di hadapan mereka, tanah tersebut berjatuhan sehingga mereka melihat tanah tersebut di hadapan mereka. Maksudnya untuk mengingatkan kepada diri kita dan diri mereka, untuk mengingatkan kepada diri kita dan diri mereka bahwasanya kita ini apa sih? Kita ini dari tanah, tidak pantas untuk dipuji seperti pujian tersebut. Apa yang mau kita dapatkan? Kita tidak akan melebihi kadar kita sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah, ya. Untuk mengingat akan asal muasal kita, ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada orang-orang, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Ya. Kalian semua adalah keturunan anak Adam dan Adam berasal dari tanah. Ya, la fadla lil Arabi 'alal ajami walal ajami 'alal Arabi, ya, walal abyad 'alal aswad, ya. Tidak ada keutamaan antara orang Arab terhadap selain Arab, atau non-Arab di atas orang Arab, orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam, dan sebaliknya, illa bitaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian seorang tidak terpedaya dengan pujian-pujian orang yang disampaikan kepada dia. Demikian juga agar orang yang memuji mengambil pelajaran. Ini di antara hikmahnya kita melemparkan tanah, menghamburkan tanah di hadapan orang yang suka memuji. Sebenarnya mengatakan bahwasanya tentunya ini kita mempraktekkan sunnah ini dengan melihat situasi dan kondisi. Lihatlah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika dia melemparkan tanah di hadapan orang tersebut, ya. Mungkin dia tahu orang ini suka muji karena Rasulullah SAW menggunakan lafal sighah mubalaghah. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul maddahin." Jika kalian melihat orang yang suka muji, kerjanya suka muji, sedikit-sedikit muji, sedikit-sedikit muji, sedikit-sedikit muji. Dan ini terjadi, ada orang memang suka begitu, mungkin dengan cari perhatian agar dia disenangi oleh orang yang dia puji, atau terkadang ria-ria, dia menunjukkan seakan-akan dia mengakui kebaikan ini, atau cari muka, ya. Terutama pujian-pujian tersebut ditujukan kepada misalnya kepada penguasa, ya, ditujukan kepada ulama, kepada orang soleh, ya. Maka kalau kalian ada lihat orang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di tanah di hadapan wajahnya, ya. Jadi Rasulullah menggunakan lafal al-maddahin. Al-maddahin itu suka, sering muji-muji. Bukan seorang yang sekali muji kemudian kita langsung lempar, enggak. Tapi ini orang ini memang suka hobinya memuji. Agar dengan kita melemparkan tanah di hadapan dia, maka dia menjadi sadar atas salah perbuatannya tersebut. Yang kedua, lihat Ibnu Umar sebelum dia melemparkan
tanah di hadapan lelaki tersebut, dia bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau melihat orang suka muji-muji, maka lemparkan tanah di hadapan wajahnya. Ya, artinya dijelaskan dulu sunnahnya, disebutkan dalilnya, baru kemudian dipraktekkan. Tentunya di zaman sekarang mungkin tidak mudah kita mempraktekkan, bisa jadi orang salah paham, tidak mengerti maksudnya, beda dengan di zaman para sahabat. Tetapi kalau ada yang mempraktekkan, maka silahkan. Ya, kalau orang tukang muji-muji, kita bilang sini sebentar. Kenapa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka muji-muji, maka lemparkanlah tanah di hadapan wajahnya. Kita ambil tanah, kita lempar 3 kali sebagaimana dikerjakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya seorang yang suka memuji-muji, ya. Dan telah saya singgung tadi bahwasanya, ya, bahaya tersebut bisa berkaitan dengan masyarakat dan juga bisa berkaitan dengan pribadi yang dipuji, ya. Makanya orang yang dipuji, ya, kalau dia tidak kuat, maka keikhlasannya bisa hancur, ya, bisa rusak. Makanya Nabi SAW pernah berkata tentang memuji di hadapan orang yang dipuji langsung, kata Rasulullah SAW, iyyakum wattamaduh fa innahu adzabah. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian, jangan dengan sikap saling puji memuji. Ya, sungguhnya itulah penyembelihan. Sungguhnya itu adalah penyembelihan. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzabhur rajuli an tuzakkiyahu fi wajhihi." Engkau menyembelih seseorang adalah dengan cara engkau memujinya di hadapan dia. Engkau memujinya di hadapan dia. Jadi tidak sembarang kita memuji orang. Para ulama mengatakan kita boleh memuji seorang jika dia tidak di hadapan kita, ya. Tidak jadi masalah. Kita, yaitu bi dhahril ghaib, dia tidak di hadapan kita, kita muji di belakang, ya. Dan ini tidak dilarang. Dilarang adalah engkau memuji di hadapannya. Toh kalau kita memuji seorang tidak di hadapan dia, kita harus jujur, ya. Kita harus jujur, harus apa adanya, ya. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau dalam pujian tersebut hanya persangkaan, hanya kebohongan, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Karena kita terjerumus dalam dusta. Adapun kalau memuji di hadapan orangnya, maka ini hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Dari mana kita tahu orang tersebut tidak akan tertimpa dengan riya? Dari mana kita orang tersebut tidak akan tertimpa dengan ujub, ya? Masalah hati, masalah yang sangat sensitif, ya. Mudah sekali seorang kepalanya besar, mudah sekali seorang tiba-tiba hatinya berubah, mudah sekali seorang hatinya tiba-tiba riya, tiba-tiba ujub. Hati ini sangat sulit. Apa perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat bagiku seperti niatku. Sungguhnya niatku ini bisa berubah-ubah. Niat selalu berubah-ubah. Bahkan dikatakan la yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah dinamakan qalbu dengan qalbu kecuali karena dia suka berbolak-balik, ya. Sampai Nabi SAW menamakan seorang yang memuji saudaranya di hadapan dia dengan menyembelihnya. Dengan menyembelihnya. Menyembelih kan suatu perkara yang sadis, ya. Kenapa? Karena ikhlas dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Tawadhu dalam Islam adalah perkara yang sangat urgen. Seorang berusaha meninggal dan bertemu dengan Allah dengan keikhlasan dan ketawaduan, ya. Begitu dia dipuji, bisa hancur seluruhnya. Keikhlasannya bisa berubah menjadi riya, bisa menjadi ujub. Tadinya tawadhu bisa menjadi sombong, bisa menjadi angkuh. Dia merasa dirinya besar, apalagi yang muji rame-rame, apalagi yang menyanjungnya banyak, ya. Yang tadinya dia orangnya tulus, tidak mengharapkan pujian, akhirnya bisa jadi suka dipuji. Berubah sikapnya dari orang ikhlas menjadi orang yang suka dipuji. Apakah itu tidak lebih parah daripada menyembelih dia? Ini menunjukkan perbuatan yang sangat berbahaya, ya. Terlebih lagi kalau pujian tersebut, ya, berlebih-lebihan. Jangankan memuji orang biasa, memuji Nabi SAW saja, yang Nabi pasti ikhlas, yang tidak akan riya, ya, Nabi SAW, yang tidak akan ujub, yang sangat tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu pun Nabi melarang.
kalau jika memuji Nabi berlebih-lebihan. Kata Rasulullah SAW, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Memuji Nabi boleh. Bukan dituntut kita memuji Rasulullah SAW. Allah saja memuji Nabi dengan pujian yang luar biasa dalam Al-Quran. Dia seorang Nabi. Dan kita dituntut memuji Nabi SAW, menyebut kebaikan. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa AS. Sampai mengangkat dia pada derajat ketuhanan. Innama ana abdun. Sungguhnya aku hanyalah seorang hamba, ya. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Katakanlah bahwasanya Muhammad itu hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Oleh karena dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa, beliau berkata radhiyallahu anhu, sami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil madhah. Rasulullah mendengar ada seorang memuji yang lainnya. Kemudian orang ini berlebih-lebihan dalam memuji, ya. Engkau begini, engkau begini, engkau begini, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menegur dengan berkata, waihak, celaka engkau, waihak, waihaka, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibika, kau telah memotong leher saudaramu. Ya, perkataan yang tegas dari Nabi. Ini bukan masalah sepele, masalah keikhlasan. Kau merusak keikhlasan seorang, kau merusak ketawaduan seseorang. Waihaka, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibik, engkau telah memotong leher saudaramu. Yaqulu dzalika mirara, Nabi mengulang-ulang, celaka engkau, kau telah memotong leher saudaramu, kau telah memenggal leher saudaramu, kau telah memenggal leher saudaramu. Dia berkata lagi, waihaka qata'ta unuqa sahibik. Kemudian kata Rasulullah SAW, in kana ahadukum madihan, ya. Kemudian Rasulullah SAW beri nasihat kepada kita semua. Jika salah seorang dari kalian harus memuji, ya, la mahalah, harus memuji, ya, ini karena ada kepentingan, ada keperluan sebagai saksi atau yang lainnya. Fal yaqul ahsabu kada wa kada in kana ya'lamu dzalika minhu. Maka cukup dia mengatakan, menurutku, persangkaanku dia begini-begini. Bukan langsung asal ngomong, oh ini orang takwa, ini orang soleh, jangan. Kita bilang ahsabuhu kadzalik, ahsabuhu taqiyan. Menurut saya dia orang bertakwa, ya. Dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya, ya. Karena kita enggak tahu, ya. Kita enggak tahu. Dalam satu hadis ketika ada Nabi SAW memberikan pembagian kepada para sahabat yang ada satu yang bertakwa yang lebih baik tidak dikasih. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau memberikan kepada yang lain, sementara kau tidak memberikan kepada si fulan, wa innila arahu mu'minan. Menurutku ya Rasulullah dia seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, au musliman, atau seorang muslim. Ya. Mukminan au musliman. Jangan katakan dia mukmin. Kata Rasulullah SAW, katakan saja dia seorang muslim. Karena mukmin adalah berkaitan dengan masalah hati. Ini lihat Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana beradab. Kita enggak tahu hakikat seseorang. Kita hanya bisa melihat secara zahir. Ya. Kita bilang orang bertakwa berarti kan kita memuji hatinya, isi hatinya. Kita enggak tahu isi hati seseorang. Makanya kita hanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan bukan suatu kepastian, bukan jazm. Kita mengatakan ahsabuhu misalnya salihan. Menurutku, persangkaanku dia adalah seorang saleh. Wallahu hasibuhu. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Allah hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahada, dan aku tidak akan mendahului Allah dalam mentazkiyah, merekomendasi seseorang, ya. Atau kita mengucapkan kata-kata yang tidak berilmu. Kita mengatakan ra'aituhu, saya lihat dia di masjid salat subuh, saya lihat dia ke masjid. Saya lihat dia salat subuh di masjid. Saya beberapa kali bermuamalah, orangnya jujur. Gitu aja, enggak usah berlebih. Oh, ini orang soleh, ini orang bertakwa, orang ini. Oh, enggak perlu begitu. Kasihan kita bisa saja bohong karena kita enggak tahu hakikat orang tersebut. Yang kedua, bisa saja kita mencelakakan dia karena dia dipuji berlebih-lebihan, ya. Dipuji berlebih-lebihan, ya. Lihatlah bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ketika dia akan memberikan pengajian di masjid di Universitas Islam Madinah waktu ada kunjungan zaman dahulu, ya, tentunya. Ketika mungkin Syekh Abdul Razak masih mahasiswa, ya. Maka kemudian moderator berkata, inilah al-allamah al-fahamah. Dia puji, inilah seorang alim, seorang dipuji-puji, maka kata Syekh langsung dengan spontan, uskut, dibilang, diam kamu, diam, dengan spontan. Bukan dibuat-buat. Saya tidak suka dipuji. Saya tidak suka dipuji di hadapan orang, uskut, kata dia.
Oleh karena padahal benar beliau adalah orang yang alim. Beliau adalah orang yang alim, ya, kalau dia terbukti dengan tulisan-tulisannya, dengan ceramah-ceramahnya, tidak diragukan akan hal tersebut. Itu pun beliau tidak ingin dikata-katain demikian. Ya. Bukan sebaliknya, sebagian orang ketika dipuji senang-senang, ketawa-ketawa, merasa bahagia dipuji-puji di depan banyak orang. Ya. Lihat tadi ketika seorang muji dengan berlebihan, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wai hak celaka engkau, qata'tum unuqa sahibik." Engkau telah memenggal lehernya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul." Kau telah membinasakan, kau telah mematahkan punggung lelaki tersebut. Kau telah mematahkan punggung lelaki tersebut. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ketika memuji, ya, secukupnya, ya. Secukupnya, tidak boleh berlebihan, apalagi pujian tersebut berkaitan dengan masalah hati, karena bisa kesalahan berkaitan dengan dirinya dan juga bisa berkaitan dengan orang yang dipuji, ya. Terlebih lagi jika yang dipuji ternyata adalah orang yang tidak pantas, atau orang mujrim, orang pendosa, atau munafik, ya. Ini lebih berbahaya lagi karena membuat orang mengagungkan orang munafik tersebut. Ya. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, kata Rasulullah SAW, "La taqulu lil munafik sayyiduna." Jangan kau berkata kepada orang munafik, inilah pemimpin kami. Fa innahu iyyakun sayyidakum faqad askhattum rabbakum. Kalau ternyata memang dia benar adalah pimpinan kalian, maka kalian telah membuat murka Rabb kalian. Membuat murka Rabb kalian, ya. Jangan bilang kepada orang munafik, inilah pimpinan kami, inilah orang mulia kami, inilah orang terdepan kami. Kalau itu orang munafik, jangan katakan demikian. Dan ini berlaku orang munafik, orang kafir, bahkan sebenarnya mengatakan termasuk kepada mubtadi', ahlul bid'ah, kepada pelaku maksiat, kepada penyebar kesesatan. Jangan penyebar kerusakan di atas muka bumi, maka jangan puji-puji dia seperti itu. Kalau benar pun tidak boleh. Kalaupun benar dia seorang pemimpin, dia seorang ahli, jangan. Ya. Karena orang seperti ini tidak pantas untuk dimuliakan setelah Allah menghinakan mereka. Bagaimana orang yang munafik, yang Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, semuanya orang munafik di neraka jahanam paling bawah. Orang kafir yang Allah mengatakan alladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang musyrikin, orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab di neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Kemudian kita mengatakan inilah orang termulia kami, inilah. Kita memuji dia, mengatakan orang mulia, faqad askhattum rabbakum, maka kalian telah membuat murka Rabb kalian. Nah, bagaimana lagi jika ternyata tidak benar, hanya karena urusan keduniaan, hanya karena urusan politik, hanya karena kemudian kita puji-puji, ternyata dia tidak berhak, ya, maka lebih mendatangkan kemurkaan Allah lagi. Sedangkan dia saja benar-benar seorang yang mulia, tidak usah kita muliakan, apalagi ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Makanya hati-hati tatkala kita memuji. Oke, mungkin kita bisa tulis, ya, maksudnya tentang pujian, agar bisa ada gambaran tentang hukum memuji, ya. Memuji orang lain. Nah, tadi sudah kita tulis ada dua kondisi, ya, jika tidak di hadapannya. Maka ini hukumnya adalah boleh, ya, boleh dengan syarat jujur, benar, kemudian tidak berlebihan. Kemudian syarat berikutnya bukan orang munafik atau pelaku kesesatan. Kemudian yang kedua, jika di hadapannya,
hukum asal ya adalah haram, tidak boleh. Hukum asal adalah haram ya. Hukum asal adalah haram kecuali jika terpaksa. Jika terpaksa memuji, maka perhatikan tidak jujur ya. Kemudian tidak berlebihan. Kemudian datangkan dengan konteks yang menunjukkan bukan kepastian. Contohnya mengatakan ahsabuhu kadzalik. Ahsabuhu kadzalik misalnya menurutku ya, atau menurut persangkaanku, ini contoh. Dia orang baik misalnya. Wallahu hasibuhu ya, wallahu hasibuhu ya. Tapi Allah yang lebih tahu. Yang lebih tahu tentang dirinya. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Aku tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala ya. Ini cara kalau memang harus benar-benar memuji. Jadi di antara yang penjelasan boleh memuji jika ada maslahat ya. Atau dianjurkan untuk dipuji jika ada maslahat. Ya. Di antaranya ya. Di antaranya ya. Misalnya orang tersebut menurut kita imannya kuat, bisa menjaga keikhlasannya. Kalau kita tahu kira-kira, tapi ini sangat sulit ya, sangat sulit. Siapa sih yang menjaga keikhlasannya? Mungkin kalau Abu Bakar, ya Nabi SAW memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat. Ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW mengatakan, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Ya. Tidak bermanfaat bagiku seperti manfaat hartanya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Rasulullah kemudian Abu Bakar menangis. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda ya Rasulullah." Abu Bakar menangis ya. Ini padahal boleh kalau menurut kita orang itu bisa menjaga ikhlas, tapi sulit ya. Apalagi zaman sekarang manusia punya tabiat ingin dipuji. Maka sebaiknya masalah ini memang agak sulit, tapi terkadang kita perlu memuji dia untuk apa? Untuk menjelaskan kepada hadirin misalnya, ya ini si fulan begini ya, tapi jangan juga berlebihan. Tapi kita perlu memujinya dan kita berharap dia bisa menjaga keikhlasannya. Di antara hal yang bisa membuat kita bisa menjaga keikhlasannya atau Allah jaga keikhlasannya, kita enggak berlebihan. Ada maslahat. Kita ingin kasih tahu orang ini di hadapan kita ini orang top, orang hebat, orang alim atau orang jujur, boleh kita puji. Boleh kita puji. Dengan syarat kita bisa menjaga keikhlasannya, tidak menjerumuskan dalam ujub. Dan ini perlu firasat yang kuat. Kira-kira orang ini terpengaruh enggak ya? Kalau kita lihat orang ini suka dipuji, jangan dipuji. Biasa-biasa saja. Ya ikhwan, ini ada yang mau bicara, tolong diperhatikan, tolong didengarkan, semoga bermanfaat. Itu saja. Karena kalau kita puji dia malah senang, senyum-senyum. Wah, ini jangan, kasihan dia. Kasihan diri dia. Ya, Rasulullah mengatakan, qata'tum dhahra rajul, kau telah matahkan punggung saudaramu. Jangan. Ya. Orang tersebut menurut kita imannya kuat, bisa menjaga keikhlasannya, dan masyarakat perlu tahu tentang kelebihannya. Perlu tahu tentang keutamannya. Di antara maslahat yang lain adalah disebutkan oleh para ulama, jika dalam rangka menaikkan
menaikkan semangatnya untuk kebaikan. Semangatnya untuk kebaikan. Ini juga boleh. Dalilnya apa? Dalilnya seperti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, Rasulullah SAW ketakutan. Sampai gemetar Rasulullah SAW datang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Aku khawatir sesuatu menimpa diriku." Artinya ada yang mengatakan Rasulullah takut gila, Rasulullah SAW takut terkena penyakit apa kayak dia khawatir. Saat itu Rasulullah SAW lagi down kalau bahasa kita. Rasulullah SAW lagi down. Apa peran Khadijah ketika itu? Khadijah langsung memuji Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Kalla fallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Wahai suamiku, sekali-sekali tidak, kau tidak akan terkena kecelakaan. Bergembiralah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Maka kemudian Khadijah memuji Nabi, "Innaka latasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu meringankan beban orang yang lagi susah. Wa taksibul ma'dum, orang yang tidak bisa kerja, kau cari nafkah buat dia. Wa takrid dhaif, kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang-orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dicelakan oleh Allah. Ini Nabi dipuji oleh Khadijah dan beliau belum statusnya waktu itu belum tahu kalau beliau adalah seorang nabi. Ya dipuji. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mengangkat semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengapa kita muji anak kita. Lagi malas belajar, kamu pintar nak, ya. Tapi jangan sering-sering, nanti terbiasa makan puji. Tapi kita lihat situasi, terkadang kamu pintar, kamu mampu kok, Abi tahu kamu mampu ya. Atau kita puji suami kita kek, puji istri kita kek, terserah. Yang penting tujuan kita adalah untuk mengangkat maknawiyat dia, ya, mentalnya diangkat karena ada kebaikan yang kita tuju. Maka itu tidak jadi masalah ya. Contoh memuji dalam rangka untuk agar seorang tertarik dengan Islam atau masuk Islam ya. Misalnya agar seseorang masuk Islam atau muallaf misalnya. Baru masuk Islam misalnya. Kita puji dia tidak jadi masalah dan itu demikian seorang terkadang masuk Islam karena perkara duniawi, kita kasih semangat ya. Kemudian setelah itu dia akan kokoh dalam Islamnya. Seperti Rasulullah SAW ketika Fatu Makkah, ya. Ketika Fatu Makkah, Abu Sufyan entah sudah masuk Islam atau belum masuk Islam, atau ragu-ragu ya. Intinya Rasulullah SAW kemudian ketika orang-orang masuk di kota Makkah dan orang-orang menyangka akan terjadi peperangan, maka Rasulullah SAW berkata, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Rasulullah ingin mengangkat Abu Sufyan agar dia senang dengan Islam, agar dia merasa kalau dia masuk Islam dia bukan orang yang terhina, dia tetap dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fahu amin. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman ya. Jadi intinya memuji bukan berarti diharamkan secara mutlak. Jika ada maslahat-maslahat tertentu boleh dilakukan, tapi ingat hukum asalnya adalah tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Kalau memuji pun harus ada syarat-syaratnya ya. Di antara contoh pujian yang tidak diperbolehkan, misalnya pujian yang berkaitan dengan hati ya. Oh, apa yang sekarang kita tahu hati seseorang atau kita memuji dia sampai pada derajat orang ini penghuni surga, orang ini begini ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Contoh para ulama menyebutkan bagaimana Nabi SAW pernah menegur seorang wanita yang memuji sahabat yang mulia ya. Saya bacakan hadisnya dari Kharijah bin Zaid ibn Thabit dari Ummul Ala Al-Ansariyah. Seorang wanita dari kaum Ansar, dia berkata, "Bay'atu Rasulullah sallam ya. Wa ukhbirtu annahum iktasamu muhajirin qur'ah. Lamma hajaral muhajirun min Makkah ila al-Madinah kanu fuqara ya." Bahwasanya ketika kaum muhajirin mereka berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, mereka miskin. Mereka miskin dan mereka tidak punya tempat untuk menaungi mereka, tidak punya tempat tinggal. Maka waktu itu saudara-saudara mereka kaum Ansar menolong mereka. Ya, mereka sangat semangat untuk bisa menolong kaum muhajirin yang miskin untuk tinggal bersama mereka. Ya.
Maka untuk bisa mereka mengayomi kaum muhajirin, maka mereka membuat qur'ah, undian. Ini siapa ini? Ini yang mengayomi ini siapa? Mereka bikin undian. Oh, saya yang keluar namanya, saya yang mengayomi. Karena semangat mereka untuk bisa mengayomi kaum muhajirin. Mereka bukan tolak-menolak, bahkan mereka semangat, saya yang mengayomi, saya yang mengayomi. Sehingga karena saking semangatnya semuanya, maka mereka perlu mengadakan qur'ah, undian. Ya. Semuanya mengatakan, saya ingin mengayomi dia, saya ingin mengayomi dia. Ya. Dan kaum muhajirin sedikit, ya, lebih sedikit daripada kaum ansar. Kaum ansar penduduk setempat bisa mengayomi kaum muhajirin. Kemudian fatara lana Utsman bin Maz'un. Ketika dapat ujian ternyata kami kebagian untuk mengayomi Utsman bin Maz'un. Siapa Utsman bin Maz'un? Seorang yang sangat soleh. Ya. Disebutkan Utsman bin Maz'un ini salah satu dari 3 orang yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian satu berkata, ka'annahum taqalluha, seakan mereka mengatakan Nabi ibadahnya segitu padahal Nabi sudah dijanjikan masuk surga. Kita bagaimana? Akhirnya satu mengatakan, saya akan salat malam tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Satu mengatakan, saya tidak akan menikah supaya rajin ibadah. Di antara 3 orang itu adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahkan kalau boleh mengkebiri dia akan kebiri karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dilarang. Utsman bin Maz'un seorang yang sangat soleh dari kaum muhajirin, bayangkan. Jelas dipuji oleh Allah kaum muhajirin, ya. Akhirnya dia tinggal bersama sahabat Ansari, ya. Kami pun memuliakan dia, kata Ummul Ala, kami pun memuliakan dia. Waja'ahu alladhi tufiya fi. Akhirnya dia sakit dan meninggal. Ini yang meninggal Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sakit dan akhirnya meninggal, ya. Tatkala dia meninggal, maka dimandikan dan dikafankan di bajunya, maka Rasulullah SAW pun masuk menemui Utsman bin Maz'un dalam kondisi sudah meninggal, ya. Maka Ummul Ala memuji dia, berkata, ma alimtu minhu illa kulla khair. Aku tidak mengetahui dari Utsman bin Maz'un kecuali seluruh kebaikan. Ma ra'aituhu illa abidan. Aku tidak melihat dia kecuali rajin ibadah. Ini dia tahu sendiri, bukan dengar-dengar orang, dia lihat sendiri karena ini Utsman bin Maz'un tinggal bersama dia. Ini orang rajin ibadah. Mujahidan fi sabilillah, rajin berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia memuji, dia berkata, rahmatullah alaika ya Abas Sa'ib. Abu Sa'ib itu kunyahnya Utsman bin Maz'un. Dia mengatakan, semoga rahmat Allah kepada engkau wahai Abu Sa'ib. Ya. Rahmatullahi alaika ya Abas Sa'ib. Rahmat Allah kepada engkau wahai Utsman bin Maz'un. Ini semua masih benar. Masih doa dan doa kepada sang mayat. Sampai akhirnya dia berkata, fa syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Ini jadi masalah sekarang. Dia bilang, Ummul Ala, aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Maka Rasulullah SAW langsung menegurnya. Kata Rasulullah SAW, wa ma yudrika anna Allah akramahu. Dari mana? Wa ma yudriki anna Allah akramahu. Dari mana kau tahu wahai Ummul Ala bahwasanya Allah memuliakan dia? Ya. Kemudian dia faman yukrimhullah, siapa yang dimuliakan ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, amma huwa. Adapun Utsman bin Maz'un, faqad ja'ahul yaqin, ja'ahul maut, telah datang kematian kepadanya. Ya. Telah datang kematian kepadanya. Wallahi inni la arjulahul khair. Dan aku berharap kebaikan untuk dia. Ini doa. Rasulullah mendoakan kebaikan. Aku berharap dia dapat kebaikan. Ya. Ya. Arju an yakuna arju an Allah qad akramahu. Aku berharap Allah memuliakan dia, ya. Ini perkataan seperti ini bagus. Aku berharap Allah memuliakan dia, aku berharap Allah mengampuninya, ya. Aku berharap dia masuk surga, di surga yang tinggi. Lafal-lafal begini tidak jadi masalah. Tapi mengatakan Allah telah memuliakan dia, maka ini tidak diperbolehkan, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai Rasulullah sallallahu mengatakan, ya, wallahi, perhatikan ibarat Nabi. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu madza yuf'alu bi. Aku saja tidak tahu. Aku ini Rasulullah, apa yang akan Allah lakukan kepadaku aku tidak tahu. Ya, Rasulullah sallallahu mengatakan demikian. Akhirnya sang wanita berkata, "Fama zakkaitu ba'dahu ahadan abadan." Setelah itu aku tidak pernah memuji lagi seseorang. Dia di sini Nabi mengajar kepada hati-hati. Jadi terkadang orang berlebihan dalam pujiannya. Orang sudah meninggal, oh ini Masya Allah, ini pasti diampuni oleh Allah. Pasti dirahmati oleh Allah. Jangan ucapan seperti itu, tidak boleh. Seperti ucapan yang salam al-maghfur lahu, yang telah diampuni, ini enggak boleh.
kita bilang ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Ya. Di antara lafal yang salah adalah lafal almarhum, yang dirahmati. Tapi ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kita bilang almarhum fulan, secara kalau diartikan dalam bahasa Arab tidak boleh. Tapi kita bilang fulan Allah yarhamu. Si fulan semoga Allah merahmatinya, atau si fulan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Tapi kita mengatakan almarhum yang telah dirahmati, ini adalah kalimat yang salah. Namun sudah menjadi bahasa Indonesia, almarhum artinya orang yang sudah meninggal. Padahal sampai orang kafir pun kita bilang sudah almarhum, maksudnya sudah meninggal. Jadi kalimat almarhum ini sudah bukan lagi suatu pujian, tapi adalah suatu makna orang telah meninggal. Ya. Kalau maksudnya adalah suatu makna orang sudah meninggal, maka tidak jadi masalah. Sebenarnya kalau ditarik ke dalam bahasa Arab ini dilarang. Karena kita mengatakan almarhum yang dirahmati. Oh, orang kafir kita bilang almarhum, gimana dirahmati? Dilarang kita mendoakan rahmat baginya. Ya. Dilarang kita mendoakan rahmat baginya setelah dia meninggal dunia. Jadi orang muslim aja kita tidak bisa mengatakan pasti dirahmati Allah, enggak boleh. Kita hanya mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Tapi saya katakan tadi, kalimat almarhum sini sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya orang yang telah meninggal. Jika dimaksudkan dengan kalimat almarhum adalah orang yang sudah meninggal, maka insya Allah tidak jadi masalah, itu istilah yang dibuat. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Arab, almarhum maksudnya adalah pasti dirahmati, maka ini hukumnya tidak boleh. Seperti pernyataan sebagian al-maghfur lahu, yang telah diampuni. Ini juga tidak boleh. Kita tidak tahu dia diampuni atau tidak. Lihat Nabi SAW mengatakan, kalau diampuni kan dia dimuliakan. Ini Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, muhajir, sahabat ahli ibadah, diakui ahli keibadahannya. Nabi mengatakan, jangan kau katakan demikian. Wa ma yudriki, dari mana kau tahu anna Allah qad akramahu, dari mana kau tahu Allah telah memuliakan dia. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang pasti seperti itu. Ucapkan saja, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memuliakannya, semoga dia masuk surga, semoga dia ampuni dosa. Itu enggak ada masalah kalau seperti itu. Ya. Itu tidak masalah. Demikian juga kadang-kadang ditulis di dulu zaman dulu di koran, telah berpulang ke rahmat Allah, juga enggak boleh. Dari mana Anda tahu dia dipulang di rahmat Allah? Belum tentu. Entah di rahmat, entah di adab kubur, kita enggak tahu. Kita enggak boleh berbicara sesuatu yang gaib, itu kan hal gaib, kita enggak tahu. Kita cukup bilang rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu oke. Tapi kalau telah berpulang ke rahmat Allah, ini repot. Enggak, itu perkara gaib. Jangan sampai kita salah ngomong. Demikian juga di antara hal yang saya sering dapati, wallahu alam dari mana mereka mensyariatkan hal ini. Seperti saya pernah sholat jenazah, saya jadi imam, kemudian setelah itu suatu masjid, jenazah dihadapkan, saya sholat, habis itu ada orang mengatakan, persaksikanlah dia adalah orang baik. Saya bingung, kenapa saya harus persaksikan? Saya enggak kenal orang ini. Orang-orang, iya dia orang baik. Loh, kita enggak boleh bersaksi bohong, enggak boleh. Dan tidak ada kita disuruh tuntut seperti itu, enggak ada. Dalam hadis disebutkan, ketika ada jenazah lewat di hadapan Nabi SAW dengan para sahabat, ada jenazah lewat. Kemudian orang-orang memuji, oh ini jenazah. Secara spontan mereka muji, tidak disuruh. Mereka spontan muji-muji, kata Nabi SAW, wajib. Kemudian ada orang jenazah lewat, ada yang mencela, ini orang begini. Nabi mengatakan lagi wajib. Maka sahabat bertanya, apa itu wajibat ya Rasulullah? Kata Nabi, maksudnya pertama jenazah lewat, kalian muji-muji, wajib dia untuk masuk surga. Antum syuhada Allahi fil ard, kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Artinya secara spontan mereka memuji. Ini tanda baik bahwasanya dia akan masuk surga. Pertanda ya. Sebaliknya kalau ada orang dimaki-maki, kemudian meninggal dimaki-maki, ini pertanda dia keburukan. Tapi bukan dipaksa dan tidak bersaksi dengan persaksian palsu. Maka tidak boleh ada mayat kemudian, ayo gimana dia, enggak usah, enggak perlu. Ya, kalau orang muji akan muji dengan sendirinya. Daripada kemudian dia baik enggak? Ayo jawab semua. Baik, enggak akan berpengaruh. Ya, kalau dia tidak baik percuma. Kalau nyaksi palsu ternyata tidak baik, malah enggak kenal, kita enggak boleh bersaksi suatu hal yang tidak kita ketahui, ya, tidak kita ketahui. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aturan-aturan dalam memuji tidak sembarang. Paling penting ketika kita muji, kita bilang, kalaupun harus muji, kita bilang menurutku dia orang yang baik, lalu lebih tahu tentang dirinya, ya. Atau kita bilang menurutku, atau kita bicara tentang kenyataan. Saya lihat dia sholat subuh di masjid. Saya lihat dia jujur ketika saya pernah bermuamalah dengan dia, saya jujur, ya. Ini sangat penting, terutama ketika ada orang tanya kepada saya, berapa kali ditanya, Ustaz bagaimana menurut antum dengan si fulan? Ya, saya mau nikahkan, ada akhwat mau nikah sama dia, jelasin. Itu kan murid antum Ustaz. Ya, saya jelasin. Yang perlu saya puji-puji, yang
keburukannya saya sebutkan juga ini karena ini masalah penting ya berkaitan dengan pernikahan dengan orang lain ya, pernikahan orang. Tapi bagaimana dengan yang dipuji? Ya. Sikap orang yang dipuji. Sikap orang yang dipuji. Yang pertama, terus tentunya kita tahu bahwasanya suka dipuji adalah suka pujian adalah akhlak yang tercela. Ya harus dilawan. Ini adalah sikap, tapi kita lawan. Kita nggak pingin ya. Kita nggak pingin jadi orang yang suka pujian ya. Pujian itu berbahaya. Buat bisa merusak ikhlasan kita, bisa merusak tawadhu kita gara-gara pujian. Terlebih lagi pada apa yang tidak dimiliki. Ini ciri-ciri orang munafik. Jadi ciri orang munafik suka dipuji pada perkara yang tidak dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Misalnya ada seorang dipuji, oh ini si fulan hafalannya mungkin, padahal enggak. Dia saja hafalannya mungkin, jangan suka dipuji, apalagi enggak mungkin, suka salah-salah, suka lupa-lupa. Apalagi ingin membuat orang terkesan dia hafalannya hebat, padahal suka lupa, suka keliru, enggak usah lah gitu. Mengesankan dia hebat sekali, enggak perlu. Mengesankan dia jago, mengesankan dia mutolaahnya banyak ya. Oh, buku ini begini saya, padahal belum tentu dia baca, mungkin baca judulnya doang. Oh, saya telah mentelaah, saya telah riset, saya telah, padahal enggak, bohong. Orang yang orang awam mungkin bisa ditipu, tapi kalau kita yang belajar ingat, ini apa namanya? Hanya ya, memuji diri sendiri, kenyataannya enggak ada ya. Nabi SAW juga bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta ka labisi thawbai zur. Kata Nabi SAW, orang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seperti yang memakai dua baju kedustaan. Jadi orang modelnya seperti suka dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Kata Nabi, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dimiliki seperti memakai baju dua kedustaan ya. Dia pasang titel padahal dia tidak punya titel tersebut. Ngaku-ngaku begini padahal enggak ya. Seorang muji padahal dia tidak punya. Dia tahu dia tidak begitu tapi dia biarin saja. Orang muji dia, kamu begini, dia biarin saja. Biarin saja. Ya harusnya jelaskan saya tidak demikian. Saya tidak demikian. Dibiarkan orang puji-puji dia padahal dia tahu dia tidak punya hal tersebut. Kita saja kalau kita tahu kita punya, kita enggak suka dipuji, belajar untuk tidak suka dipuji. Apalagi kita tahu itu kita tidak memiliki kemampuan tersebut. Ya. Apalagi kita tidak memiliki kemampuan tersebut. Maka seorang waspada ya. Tapi jika dipuji maka dianjurkan salah menganjurkan untuk berdoa dengan doa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya artinya ya Allah, janganlah kau siksa aku, hukum aku akibat perkataan mereka. Jangan kau siksa aku, ya aku takut. Kau
Mereka ngucapin ini bisa jadi aku disiksa oleh engkau karena mungkin aku jadi riya, jadi ujub, jadi sombong, ya. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Aku ini banyak dosa ya Allah. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku dosa-dosa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik dari persangkaan mereka. Jadikan aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Ini doa bahkan disunahkan atau dianjurkan kata para ulama diucapkan dengan keras sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Diucapkan dengan keras agar yang memuji dengar. Agar memuji dengar bahwa dia tahu bahwasanya ada dosa kita yang dia tidak tahu, sehingga dia tidak terbawa untuk muji berlebih-lebihan. Ya. Dia tahu bahwasanya ada dosa-dosa kita yang dia tidak tahu. Dia bilang, "Waghfir li ma la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah lebih baik daripada persangkaan mereka. La tu'akhidni bima yaqulun, jangan kau siksa aku, jangan kau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan, ya. Karena ngeri. Pujian itu terkadang berlebih-lebihan dan sebagian orang biarkan dia dipuji, malah senang. Memang cari pujian, begitu dipuji, oh senangnya luar biasa. Ini penyakit berbahaya, ya. Penyakit berbahaya, hancur keikhlasannya, hancur tawadhu'nya, semua gara-gara pujian-pujian. Kemudian ingat, ya. Ingat bahwa pujian manusia tidak akan mengangkat derajatmu sedikit pun. Pujian manusia tidak mengangkat derajatmu sedikit pun jika kau rendah di sisi Allah. Rendah di sisi Allah. Kalau Allah yang puji baru. Kalau Allah yang puji maka baru, ya. Baru akan terangkat derajat manusia tidak. Mau follower 1 juta, mau follower 10 juta enggak akan pengaruh. Kalau kau buruk-buruk di sisi Allah tidak akan pengaruh. Yang kasih jempol, kasih bunga, kasih semuanya sampai ribuan enggak ada pengaruh. Ketika sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, silakan lihat di buku tafsir dan datang di dalam buku-buku hadis. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul, dan seterusnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah azan, kemudian Rasulullah SAW belum keluar dari rumah untuk salat zuhur, maka datang sebagian Arab Badui, di antaranya Aqra bin Habis, ya. Kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluarlah ketemu dengan kami. Rasulullah SAW masih sibuk belum keluar, tapi mereka dengan kasar panggil, "Ya Muhammad," mereka panggil, ya. Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah, sungguhnya kebanyakan orang yang manggil-manggil engkau untuk keluar, kebanyakan mereka tidak berakal, kurang beradab. Sehingga panggil ya Muhammad. Sampai di antara mereka yang berkata, "Ya Muhammad, keluarlah, fa inna hamdi Zain wa fa inna madhi Zain, ya, wa dhammi Shayn." Kata dia, ya Muhammad, sungguhnya pujianku itu baik dan celaanku adalah memburukan engkau. Kalau aku muji, kau akan jadi baik, dan kalau aku cela, engkau akan jadi buruk. Ini kata orang Arab Badui tadi. Fa inna madhi Zain wa dhammi Shayn. Sungguhnya kalau saya puji engkau baik, kalau saya cela kau akan buruk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzakallahu azza wa jalla. Yang begitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji jadi baik, kalau cela jadi buruk, itu hanya Allah. Manusia tidak ada pengaruh. Mau 1 miliar puji antum percuma. Kalau kau jelek di hadapan Allah percuma. Datang dalam satu hadis kisah seorang ibu-ibu yang sedang menggendong seorang anaknya. Kemudian ada seorang mulia, kemudian pakai ini, orang-orang menyanjungnya, maka ibu itu berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Anak kita tahu bicara, "Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia." Anak tidak bisa bicara. Kemudian datang seorang wanita, kemudian dipukulin, dituduh macam-macam. Kata ibunya, "Ya Allah, jangan jadikan dia seperti itu." Kata anak ini, "Ya Allah, jadikan aku seperti orang itu." Ya, ternyata yang satu difitnah sehingga tuduh tidak. Yang satu buruk meskipun kelihatannya dimuliakan oleh banyak orang. Ya, maka dia mengatakan, anak ini bicara, dia mengatakan, sungguhnya yang difitnah tadi, yang dihina-hina tadi lebih baik daripada satu dunia orang yang pertama. Lebih baik daripada satu dunia orang. Seandainya dunia penuh dengan satu orang yang pertama, lebih baik ini. Jadi kita jangan terpuji, jangan terpedaya dengan pujian manusia. Bukankah Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tentang 3 orang yang riya? Yang satu masuk neraka gara-gara dia berjihad, mati syahid.
Maka Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu?" Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta. Walakin qatatal yuqal annaka jari. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan, artinya semua orang puji dia. Tujuan dia untuk beramal soleh supaya dipuji, dia dapatkan. Tapi pertanyaan, apakah pujian orang sama dia? Like-nya orang yang begitu banyak buat dia masuk surga? Jawabannya enggak. Summa umira bihi fasufi ala wajhata ulqiya finnar. Maka diperintahkan malaikat untuk menggeret dia sampai lempar neraka. Yang satu ustaz diberikan apa namanya? Qara al-Qur'an wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Seorang belajar ilmu, ustaz. Mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Tidak, aku membaca Al-Quran, mengajarkan karena engkau, ya Allah. Kata Allah, engkau dusta. Walakin liyuqal annaka qari. Tapi kau baca Quran, ngajarin Quran, jadi ustaz supaya kau dikatakan ahli. Ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Semua orang menyebut engkau seperti itu. Tujuanmu agar dipuji, dia kau dapatkan. Tapi apakah pujian manusia menyelamatkan dia? Tidak, justru menyebut dia dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang dermawan. Semua harta dia infakkan, ya. Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Kata dia, Allah, tidak semua jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak, aku infak. Buat anak yatim, buat fakir miskin, buat janda, buat masjid, buat dakwah, buat orang susah, saya kasih semuanya. Karena engkau, kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad. Tapi kau melakukannya supaya engkau dikatakan dipuji sebagai jawad. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Tujuanmu dipuji, kau dapatkan. Tapi apakah menyelamatkan dia pujian manusia? Jawabannya tidak. Justru membuat dia masuk dalam neraka jahanam. Ketika Adi bin Hatim At-Ta'i, bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat dermawan, meninggal di zaman jahiliyah dalam kondisi musyrik. Maka dia masuk Islam. Adi bin Hatim, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Karena dia dulu menyambung silaturahmi, kana yakrid dhaif, menjamu tamu, kana yut'imu ta'am, suka bagi makanan, terkenal, yudrabu bihil mathal, sampai orang kalau membilang orang dermawan itu contohnya Hatim At-Ta'i. Terkenal sangat dermawan. Apakah dia selamat ya Rasulullah dengan kedermawanannya? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan, Nabi mengatakan, kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu ketika dia berbuat baik, bagi-bagi makanan, dia ingin sesuatu. Dia ingin suatu perkara dan dia mendapatkannya. Dalam riwayat disebutkan arada dzikr, dia ingin dipuji, ingin dikenang, dan dia mendapatkannya. Orang semua puji dia, sampai sekarang orang puji dia. Karena kedermawanannya luar biasa, sering diceritakan bagaimana. Tapi apakah selamat? Tidak selamat ternyata. Jadi Anda percuma orang puji-puji, enggak ada faedahnya. Orang tidak tahu tentang hakikat kita. Yang tahu Allah, bagaimana tatkala kita bersendirian, tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Allah yang tahu, orang tidak tahu. Kalau orang tahu sedikit keburukan kita, tidak ada yang mau duduk sama kita. Kata Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu punya aroma, tidak seorang pun akan duduk dengan kita, tidak akan. Maka kalau kita dipuji, jangan langsung kita besar kepala, lupa diri, ya. Dan hindari teman-teman yang suka kerjanya muji-muji. Ya udah, enggak usah, ya akhi, enggak perlu. Kok mau penggal leherku? Kok ingin patahkan punggungku dengan cara seperti itu? Doakan aku, doakan. Kalau melihat kebaikan, bilang Allah yubarik fik, barakallahu fik, itu doa. Bukan masya Allah apa gini puji-puji, enggak, bilang aja barakallahu fik, Allah yubarik fik, masya Allah. Doakan agar kita lebih semangat, agar kita lebih ini, ya. Bukan malah dipuji-puji yang tidak ada manfaatnya, malah berbahaya bagi diri kita. Kalau sekelas Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dipuji langsung dia mengatakan uskut, diam. Itu benar-benar ulama lagi seperti kita, model seperti ini. Yang enggak tahu kayak bagaimana, ya. Ngapain kita terpedaya dengan pujian manusia? Ya, kita tahu diri kita punya kekurangan, tahu ilmu kita sangat terbatas, tahu dosa-dosa yang kita lakukan, maka tidak usah terpedaya dengan pujian-pujian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para jamaah Majelis Taklim Al-Khonsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh jemaah